Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang Sarbanes-Oxley (ACT) atau SOX dan kaitannya dengan perbaikan tata kelola perusahaan. Dosen pengampunya yaitu ada Dr. Utpala Rani dan Bu Ari Nurul Fatimah. Nama anggota di kelompok kami ada Juliana Elizabeth, Putri Ayu Wulandari, Triyeni Suciani, dan Adinda Putri Azahra. Masuk ke bagian pendahuluan. Sarbanes-Oxley (ACT) atau SOX atau Sarbox merupakan Undang-Undang Federal Amerika Serikat yang disahkan pada tanggal 30 Juli 2002. Keberadaan SOX mengatur tentang akuntabilitas, praktik akuntansi, dan pengungkapan informasi pada perusahaan publik termasuk tata cara pengelolaan data. Kemunculan SOX ini dilatar belakangi oleh adanya skandal akuntansi perusahaan besar yang termasuk diantaranya melibatkan Enron, Tyco International, Adelphia, Peregrine System, WorldCom, AOL, Time Warner, Aura System, Citigroup, Computer Associates, International, Energy Global Crossing, HealthSouth, Quiz Communication, Safety Clean, dan Xerox, serta melibatkan beberapa KAP yang termasuk dalam The Big Five. Kasus-kasus mengenai skandal keuangan juga pernah terjadi di Indonesia, seperti kasus pada PT Kimia Farma, PT Indofarma, dan PT Semen Gresik. PT Kimia Farma merupakan salah satu contoh kasus yang terjadi di Indonesia yang telah terbukti melakukan perekayasaan laporan keuangan, yaitu dengan memperbesar laba. Laba bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2001 dilaporkan overstate sebesar 32,668 miliar atau 24% lebih besar dari laba bersih yang sebenarnya. Berdasarkan fenomena-fenomena yang dikemukakan di atas, baik yang terjadi di Amerika Serikat maupun yang terjadi di Indonesia, mengindikasi adanya kelemahan-kelemahan yang terjadi pada perusahaan, terutama dalam hal pengendalian internal yang berdampak pada terjadinya kecurangan atau fraud dan menurunnya kualitas laporan keuangan akibat buruknya penerapan Good Corporate Governance. Konsep corporate governance pada intinya merupakan perluasan konsep tentang pemisahan antara pemilik dan manajemen perusahaan. Seperti yang dinyatakan oleh Jensen dan McKeling, permasalahan keagenan pertama kali timbul ketika adanya pemisahan fungsi kepemilikan dan pengelolaan perusahaan, di mana pemilik perusahaan memberikan tugas dan tanggung jawab pengelolaan perusahaan kepada para agen. Selanjutnya, para manajer tersebut seharusnya bertugas sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh pemilik perusahaan. Namun demikian, manajer sendiri memiliki kepentingan atas pengelolaan perusahaan yang telah dilakukannya. Penerapan corporate governance pada perusahaan diharapkan bisa memperkecil masalah-masalah keagenan tersebut. Baik, saat ini kita masuk ke dalam pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai sejarah SOX. Sarbanes-Oxley atau kadang juga disingkat dengan SOX atau SOA adalah hukum federal Amerika Serikat yang ditetapkan pada tanggal 30 Juli tahun 2002. Undang-undang ini diprakarsai oleh Senator Paul Sarbanes atau bisa disapa juga dengan Maryland dan Representatif Michael Oxley atau bisa disapa juga dengan Ohio yang disetujui oleh Dewan dengan suara 423 dan oleh Senat dengan suara 99, serta disahkan menjadi hukum oleh Presiden George W. Bush. Munculnya Sarbanes-Oxley Act ini akibat adanya skandal-skandal keuangan dalam perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat, bahkan terjadi kebangkrutan, di mana hal tersebut membuat warga Amerika terkejut, serta warga berasumsi bahwa skandal-skandal tersebut dapat membahayakan kelangsungan perekonomian di Amerika Serikat. Oleh karena itu, Kongres Amerika Serikat segera mengambil langkah komprehensif dengan menetapkan Undang-Undang Keuangan yang kemudian dikenal dengan Sarbanes-Oxley Act tahun 2002 atau disebut dengan Sarbox pada tanggal 30 Juli tahun 2002
dan disahkan oleh Presiden Webas. Sarbanes-Oxley Act ini mengatur mengenai akuntansi, pengungkapan dan pembaharuan governance yang mensyaratkan adanya pengungkapan yang lebih banyak mengenai informasi keuangan, di mana keterangan tentang hasil-hasil yang dicapai manajemen, kode etik bagi pejabat di bidang keuangan, pembatasan kompensasi eksekutif, dan pembentukan komite audit yang independen. Selain mengatur hal tersebut, Sarbanes-Oxley juga mengatur beberapa hal lain, seperti yang pertama, menetapkan beberapa tanggung jawab baru kepada Dewan Komisaris, Komite Audit, dan pihak manajemen. Yang kedua, mendirikan The Public Company Accounting Oversight Board, sebuah dewan yang independen dan bekerja full-time bagi pelaku pasar modal. Lalu yang ketiga, penambahan tanggung jawab dan anggaran, SEC atau Securities Exchange Commission secara signifikan, di mana mendefinisikan jasa non-audit yang tidak boleh diberikan oleh KAP kepada klien. Yang keempat, memperbesar hukuman bagi terjadinya corporate fraud atau manipulasi perusahaan. Dan yang kelima, mensyaratkan adanya aturan mengenai cara menghadapi konflik of interest. Dan yang keenam, yang terakhir, yaitu menetapkan beberapa persyaratan pelaporan yang baru. Secara umum, SOX Act ini terdiri dari 3 bagian penting yang harus diperhatikan oleh manajemen perusahaan publik, yaitu Seksi 404, 906, dan 302, di mana peraturan ini sudah mulai dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan publik di Amerika Serikat sejak dikeluarkannya peraturan tersebut. Pada bulan Juli tahun 2002, namun yang menjadi penekanan adalah Seksi 302 dan Seksi 404. Seksi 404 berisi peraturan yang mewajibkan manajemen untuk menilai internal kontrol yang sudah dilaksanakan atas laporan keuangannya, serta pengesahan dari auditor eksternal. Penelitian mengenai pengaruh Sarbanes-Oxley Act ini masih sangat jarang dilakukan, terutama di Indonesia. Namun demikian, beberapa faktor yang sangat erat hubungannya dengan penerapan Sarbanes-Oxley Act di Amerika juga berpengaruh terhadap pengelolaan perusahaan publik di Indonesia, terutama dalam pengawasan terhadap perusahaan. Terdapat 10 perusahaan besar di USA yang mengalami kebangkrutan. Yang pertama, perusahaan WorldCom mengalami kebangkrutan sebesar 101,9 miliar dolar yang terjadi pada bulan Juli tahun 2002. Lalu ada perusahaan Enron mengalami kebangkrutan sebesar 63,4 miliar dolar, di mana kejadiannya terjadi pada bulan Desember tahun 2001. Lalu ada perusahaan Texaco yang mengalami kerugian sebesar 35,9 dolar yang terjadi pada bulan April tahun 1987. Lalu ada perusahaan Financial Corp of America yang mengalami kerugian sebesar 33,9 miliar dolar yang terjadi pada bulan September tahun 1988. Lalu ada perusahaan Global Crossing yang mengalami kerugian sebesar 25,5 dolar yang terjadi pada bulan Januari tahun 2002. Lalu yang selanjutnya ada perusahaan Adelphia yang terjadi pada bulan Juni tahun 2002 dengan total kerugian 24,4 miliar dolar. Lalu ada perusahaan United Airlines yang mengalami kerugian sebesar 22,7 dolar yang terjadi pada Desember tahun 2002. Lalu ada perusahaan PG&E yang mengalami kerugian sebesar 21,5 miliar dolar yang terjadi pada bulan Juni tahun 2002. Dan selanjutnya ada perusahaan Emcor yang mengalami kerugian sebanyak 20,2 miliar dolar yang terjadi pada bulan Maret tahun 1989. Lalu ada perusahaan Kmart sebagai perusahaan yang terakhir yang mengalami kerugian sebesar 17
miliar dolar yang terjadi pada bulan Januari tahun 2002. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tujuan SOA atau Sarbanes-Oxley Act. SOA memiliki 5 tujuan, yaitu yang pertama meningkatkan kepercayaan publik akan pasar modal, yang kedua menerapkan tata pemerintahan yang baik, yang ketiga menyediakan akuntabilitas yang lebih baik dengan membuat manajemen direksi yang bertanggung jawab akan laporan keuangan, yang keempat meningkatkan kualitas audit, dan yang kelima menempatkan penekanan yang lebih kuat pada struktur di sekitar dunia usaha untuk mencegah, mendeteksi, menginvestigasi kecurangan dan perbuatan tidak baik. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai kronologi jatuhnya beberapa perusahaan besar di dunia. Yang pertama ada perusahaan WorldCom, di mana Bernard Ebbers selaku pejabat CEO mengaku tidak terlibat dalam kecurangan dan konspirasi terhadap kecurangan akuntansi yang menyebabkan terjadinya kerugian yang diprediksi lebih dari 11 miliar US dollar. Scott Sullivan selaku pejabat CEO juga mengaku terlibat dalam kecurangan tersebut dan akan dikonfrontasikan dengan Ebbers. Skandal selanjutnya terjadi pada perusahaan Tyco International, di mana Dennis Kozlowski selaku CEO dan juga Mark Swart dituduh mencuri uang perusahaan sebesar 600 juta US dollar. Jaksa menyatakan bahwa pengadilan New York mengumumkan terjadinya kesalahan dalam mengadili perkara tersebut. Hal ini dapat terungkap berkat kegigihan dari para juri. Pengadilan selanjutnya atau pengadilan yang kedua dilaksanakan pada tahun yang mendatang, di mana Mark Belknap dijadikan sebagai tersangka yang melakukan kecurangan berupa larceny. Yang keempat yaitu skandal Adelphia. Setahun setelah terjadinya kecurangan yang nilainya sekitar 600 juta oleh skandal Enron, salah seorang pejabat menyampaikan pernyataan melalui media televisi kabel bahwa perusahaan Enron telah memanipulasi laporan keuangannya. Pada bulan Maret tahun 2022, Adelphia Communications, konglomerat yang bergerak di bidang televisi kabel, mengakui telah menyetujui untuk memberikan pinjaman kepada keluarga Rigas sebesar 2,3 miliar dolar Amerika. Selanjutnya, tulang punggung keuangan yang merupakan tulang punggung keuangan perusahaan. Dengan adanya transaksi yang mencurigakan ini mendorong pemerintah untuk melakukan investigasi lebih dalam dan akhirnya ditemukan kecurangan serta penggelapan yang nilainya puluhan miliar dolar. Selanjutnya, skandal yang kelima terjadi pada perusahaan Credit Suisse First Boston, di mana Frank Quettor, pendiri dari investment bank eksekutif, dihukum karena menghambat proses peradilan. Beliau mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang internet dan telah memasuki go public. Ketika industri di bidang tersebut telah naik, beliau dijatuhi hukuman selama 1 tahun. Kasus yang selanjutnya juga terjadi pada perusahaan HealthSource Corporation, di mana Richard Scarsi selaku CEO didakwa telah menggelembungkan pendapatan HealthSource sebesar jutaan dolar US, sehingga laporan keuangan perusahaan tersebut kelihatan sangat menarik bagi investor. Sebanyak 16 orang eksekutif dari HealthSource juga terlibat dalam kecurangan tersebut. Scarsi merupakan satu-satunya eksekutif yang tidak mengaku terlibat dalam skandal tersebut dan juga tidak mau bekerja sama dengan para investigator. Kasus yang selanjutnya juga terjadi pada Martha Stewart, di mana pendiri dari Martha Stewart ini telah dihukum karena melakukan konspirasi, penghambatan proses penyidikan, dan berbohong atas penjualan saham Imdon. Ia menolak untuk diadili berkaitan dengan sumpah palsu yang dilakukan. Stewart telah dijatuhi hukuman selama 5 bulan dan broker yang terlibat dalam skandal tersebut telah dijatuhi denda sebesar 2.000 US dollar. Kasus yang selanjutnya terjadi pada Qwest Communication International, di mana jaksa pada negara bagian Denver
USA tidak berhasil untuk menghukum 4 orang yang menduduki manajemen menengah dan perusahaan Squeeze yang dituduh menyembunyikan pendapatan perusahaan senilai 34 juta US dollar. Selanjutnya, Grant Graham, Chief Financial Office dari Quest Global Business Unit, Brian, asisten dari controller, Thomas Hall, Senior Vice President, dan John Walker selaku Vice President, masing-masing dijatuhi terlibat dalam 11 jenis kejahatan, antara lain menyangkut konspirasi, kecurangan, menyangkut saham, dan membuat laporan keuangan palsu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perlunya penerapan dari Sarbanes-Oxley ini bagi perusahaan-perusahaan, di mana Sarbanes-Oxley atau SOA diterbitkan untuk memproteksi kepentingan investor dengan cara menciptakan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance, full disclosure, dan akuntabilitas dalam perusahaan. Dikutip melalui Sarbanes dan Oxley tahun 2022. SOA khususnya Section 404 mensyaratkan adanya laporan manajemen tahunan atau Annual Management Report tentang pengendalian internal perusahaan atas laporan keuangan dan laporan manajemen. Tersebut merupakan subjek yang akan diaudit. Pada dasarnya, Sarbanes-Oxley ini ditujukan kepada perusahaan publik yang terdaftar dalam Bursa Efek Saham, namun juga dapat diterapkan pada perusahaan non-publik, karena dalam SOA diatur tentang akuntansi, pengungkapan, pembaharuan governance, dan mensyaratkan adanya pengungkapan yang lebih banyak mengenai informasi keuangan, keterangan tentang hasil-hasil yang dicapai manajemen, kode etik pejabat di bidang keuangan, pembatasan kompensasi eksekutif, dan pembentukan komite audit yang independen. Perusahaan sangat memerlukan Sarbanes-Oxley ini untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa perusahaan tersebut tidak ada unsur fraud atau manipulasi di dalamnya, khususnya pada perusahaan publik yang harus mempunyai kepercayaan terhadap masyarakat. Sarbanes-Oxley Act ini juga meningkatkan pedulinya bagi pegawai karena SOA mewajibkan semua perusahaan publik untuk membuat suatu sistem pelaporan yang memungkinkan bagi pegawai untuk melaporkan terjadinya penyimpangan di dalam perusahaan. Sistem pelaporan hotline ini akan mendorong para pegawai untuk melaporkan karena mereka merasa aman dari tindakan pembalasan dari yang dilaporkan, dan hal tersebut merupakan elemen penting dan kritik bagi program pencegahan fraud atau manipulasi. Untuk materi selanjutnya yaitu 5, keterkaitan SOX dengan perbaikan Good Corporate Governance. Sarbanes-Oxley Act atau yang disingkat dengan SOA atau SOX memiliki keterkaitan dengan Good Corporate Governance karena tujuan diterbitkannya SOX itu sendiri adalah untuk melindungi kepentingan investor, stakeholder, maupun publik. Salah satunya yaitu dengan menciptakan tata kelola perusahaan yang baik. SOX dapat diterapkan pada perusahaan publik maupun perusahaan non-publik. Perusahaan yang menerapkan SOX diwajibkan untuk melakukan perbaikan dalam tanggung jawab manajemen perusahaan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi keuangan dan mencegah terjadinya fraud. Untuk itu, perusahaan harus meningkatkan pengendalian internal agar tindakan manipulasi keuangan dapat dicegah serta transparansi tetap terjaga. Pengendalian internal merupakan proses yang dijalankan oleh suatu perusahaan seperti komisaris, manajemen, dan personel entitas lain yang didesain untuk memberikan keyakinan mengenai keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Pada prinsipnya, untuk mendukung pelaksanaan Good Corporate Governance, SOX menuntut implementasi pengendalian internal perusahaan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan keterukuran. Artinya, perusahaan dalam hal ini dituntut untuk memiliki kemampuan dalam menelusuri dan mengaudit setiap aktivitas atau proses yang berkaitan dengan pelaporan keuangan, tidak memiliki konflik kepentingan dalam
informasi, serta perusahaan memiliki basis pengukuran guna perbaikan secara berkesinambungan. Perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik akan tercermin dari pengelolaan keuangan yang baik. Hal ini dikarenakan perusahaan yang menyajikan laporan keuangan yang akuntabel, transparan, bertanggung jawab, independensi, dan kewajaran akan menghasilkan laporan keuangan perusahaan tersebut handal, sehingga tindakan fraud dapat diminimalisir dan kepercayaan pemangku kepentingan akan semakin meningkat. Selain itu, good corporate governance akan dianggap baik oleh pihak eksternal maupun internal. Untuk selanjutnya, yaitu penutup yang berisi kesimpulan. SOX atau Sarbanes-Oxley Act merupakan hukum federal Amerika Serikat yang dibuat sebagai akibat dari adanya skandal-skandal besar yang terjadi pada perusahaan besar di Amerika Serikat. Sarbanes-Oxley Act mengatur mengenai akuntansi, pengungkapan, serta pembaharuan corporate governance yang mensyaratkan adanya pengungkapan yang lebih banyak mengenai informasi keuangan, keterangan tentang hasil-hasil yang dicapai manajemen, kode etik bagi pejabat, serta pembentukan komite audit. Secara umum, SOX Act terdiri dari 3 bagian seksi, yaitu seksi 404, 906, dan 302. Seksi 404 berisi peraturan yang mewajibkan manajemen untuk menilai internal kontrol yang sudah dilaksanakan atas laporan keuangannya, serta pengesahan dari auditor eksternal. Enron merupakan salah satu kasus besar yang terjadi, di mana kasus ini muncul di tahun 2001 yang menjadikan kasus besar sehingga mengakibatkan kebangkrutan perusahaan energi Enron di Houston, Texas. Skandal ini melibatkan lembaga audit dan akuntansi seperti Arthur Andersen, yang merupakan salah satu dari 5 lembaga audit dan akuntansi besar. Perusahaan sangat perlu Sarbanes-Oxley untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa perusahaan tersebut tidak ada unsur fraud atau manipulasi di dalamnya, khususnya pada perusahaan publik yang harus mempunyai kepercayaan terhadap masyarakat. Sarbanes-Oxley Act atau SOX memiliki keterkaitan dengan GCG dikarenakan tujuan dari diterbitkannya SOX adalah untuk melindungi kepentingan investor, stakeholder, dan publik. Salah satunya yaitu dengan menciptakan tata kelola perusahaan yang baik. Oke, thanks for your attention. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.